ربنا ويرضاه واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له اشهد ان محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون ثم اما بعد. Alhamdulillah kita memuji kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas curahan limpahan kepada kita. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga beliau, sahabat beliau, dan pengikut yang setia istiqomah hingga hari yang telah mudah Allah Subhanahu wa Ta'ala memasukkan kita dalam golongan orang-orang yang senantiasa setia di ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hingga malaikat mencabut nyawa kita. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, alhamdulillah Allah kumpulkan kita kembali di insyaallah ini sholat tarawih yang terakhir. Insyaallah ini sholat tarawih yang terakhir, dan kemungkinan wallahu alam bersamaan mungkin lebaran pemerintah dengan Muhammadiyah, kemungkinan bersamaan. Kita tunggu pengumuman pemerintah seperti apa nanti. Sedianya hari ini kita akan membahas adab yang terakhir, tapi kalau tadi Allah membuat saya lupa, tapi benar ada hikmahnya dari lupanya saya tadi. Jadi saya ingin kita berbicara tentang fikih tadi, tentang fikih, walaupun kurang tepat rasanya bahas fikih saat ini. Alat hal ada hikmah tentunya. Jadi begini, banyak kekeliruan yang dipahami kaum muslimin muslimat yang ada terkait masalah nasiah lupa menambah rakaat atau kekurangan rakaat. Seperti kejadian kita tadi, saya terlupa, saya berdiri, harusnya kan tahiyat. Di saat imam sudah melewati rukun terdekat, yaitu ruku, kita kan habis sujud tadi, kan harusnya tahiyat akhir. Nah, di saat imam melewati sebatas ruku, sudah berdiri melewati batas ruku ini, di saat ditegur oleh imam subhanallah, dia tidak boleh turun lagi. Saat dia turun, batal sholatnya, batal masjid, karena kami batal. Tapi di saat imamnya belum melewati batas ruku, ditegur subhanallah, nah, dia turun lagi itu. Maksudnya begini, mamanya ini dia baru begini, kan belum melewati batas ruku aja, subhanallah, nah dia boleh duduk lagi. Atau baru begini, belum melewati batas ruku dia, subhanallah, boleh duduk lagi. Tapi di saat sudah ini kan ruku, sudah melewati batas ini, begini nih, subhanallah, nggak boleh diturun lagi. Turun lagi, batal sholatnya, batal sholat imamnya, otomatis semua sholat makmumnya batal. Dan ini 2 kali kejadian seperti ini. Bukan saya tadi, di Masjid Qadim, mungkin sebagian tahu, sebagian tidak tahu. Masjid Qadim asrama tentara, ada kan? Jalan Sudirman, Qadim. Nah itu, sang imam Ustadz Fulan begitu mengimami, lupa, dia sudah berdiri tuh. Dia berdiri, makmumnya menegur subhanallah, nah, dia duduk. Sudah berdiri tegak, sudah melewati rukuk dia, subhanallah, dia duduk. Nah, lantas setelah sholat, sebagian pengurus takmir masjidnya, ada salah satu pengurus takmir masjid ke rumah saya nanya, bagaimana itu? Yang seperti ini sholat imamnya batal, otomatis sholat makmumnya batal. Solusinya Ustaz, solusinya ya sudah diumumkan kemarin yang sholat bersama saya di hari ini, kita kodok sholatnya karena tidak sah. Walaupun berlalu seminggu, walaupun berlalu setahun. Dulu pernah saya imam di sini, saya batal sholatnya karena mengikuti duduk bisa diseru oleh makmum, seperti ini batal sholatnya. Walaupun berlalu setahun, nah dia harus kodok sholatnya. Bisa dipahami? Berarti ada hikmah di sini. Ada hikmah untuk saya lupa, berarti bisa berbagi ilmu. Itu pertama. Nah, lantas tadi
terkait masalah berikutnya. Lantas di saat ini kan terlupa tadi sujud sahwi. Jadi yang terakhir tadi itu sujud sahwi. Kan 2 sujud sudah ditambah 2 sujud sahwi. Adapun dalam sujud sahwi boleh tanpa bacaan apapun. 2 kali tadi tanpa bacaan apapun. Dan sujud sahwi hukumnya sunnah, boleh sujud sahwi boleh enggak. Dan saya tadi sengaja sujud sahwi tujuannya ingin memberikan ilmu begitu sujud sahwi itu. Karena ada sebagian yang saya amati itu salam dulu baru sujud sahwi. Nah, seperti itu. Nah, seperti itu. Paham? Nah, berikutnya poin ketiga. Bagi makmum di saat imam ada kesalahan, biasanya mengucapkan apa? Subhanallah. Yang harus diperhatikan sebagaimana dalam kitab-kitab ulama dijelaskan, di saat dia mengucapkan subhanallah, dan ini banyak terjadi kesalahpahamannya. Mayoritas orang mengucapkan subhanallah tujuannya apa? Menegur imam kan? Dan itu nggak boleh, nggak begitu. Nah, min nawaqitis shalah min mufsidatis shalah, di antara pembatal salat itu berbicara. Walaupun dengan bahasa apapun, walaupun 1 huruf, selama bisa dimengerti, membatalkan. Contoh ada 2 huruf kan? Sudah. Nah, ucapan subhanallah perkataan atau enggak? Perkataan. Bukankah subhanallah tasbih? Benar. Subhanallah tasbih. Tapi di saat dimasukkan untuk berkata tidak boleh. Makanya ulama menjelaskan, di saat seorang mengucapkan subhanallah hanya bertujuan menegur imam, apa tersolatnya makmum tadi? 1. Ini kan belum tahu, makanya saya kasih tahu. Suatu saat kalau ada kejadian, solusinya gimana? Di saat dia mengucapkan subhanallah, dia berniat bertasbih. Nah, itu udah membatalkan. Gak batal sholat makmumnya. Atau berikutnya, di saat dia mengucapkan subhanallah, dia niat bertasbih dan berniat menegur imam. Nah, ini tidak batal juga sholat si makmumnya maksudnya. Kalau subhanallah semata-mata hanya berniat tegur perkataan ini, nah, ini bisa batal sholat makmum. Bisa dimengerti? Nah, gitu. Nah, ya saya minta sedikit tambahan waktu terkait tadi kejadian yang ada jemaahnya, mudah-mudahan gitu. Masalah adab, saya akan perpanjang lebar karena sedikit lagi waktunya. Adab terakhir ini perlu kita bahas karena saya amati ada beberapa kawan-kawan di sini yang nggak mudik ya, atau nggak mudik semua ya? Nah, iya, kasihan kan? Alhamdulillah. Di antara adab Islam berikutnya yaitu menyambung tali silaturahmi. Menyambung tali silaturahmi. Rasulullah SAW bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasil rahimahu." Barang siapa mengaku beriman dan mengaku beriman kepada Allah dan mengaku beriman kepada hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Yang jangan disalahpahami di negeri ini. Silaturahmi itu contoh, sampean berkunjung ke rumah kawan ini, ngapain dalam rangka silaturahmi? Ini salah, nggak begitu. Silaturahmi itu adalah menyambung sesuatu yang ada hubungan darah. Contoh, seorang anak ke orang tuanya, seorang anak ke pamannya, ke bibitnya, ke kakeknya, ke saudaranya, emasnya, adiknya, mbaknya. Ini namanya nyambung tali silaturahmi itu. Yang ada apa? Hubungan darah. Itu silaturahmi namanya. Menyambung silaturahmi, hadisnya itu maksudnya. Bukan sesama kawan. Kalau ini maksudnya bukan masalah silaturahmi, tapi apa? Menggunakan tamu adab yang kemarin. Nah, pun Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, barang siapa yang ingin dipanjangkan umurnya, kata Rasulullah SAW, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Kita mau kaya atau enggak?
bohong kalau bilang nggak mau. Bilang balik jauh dari kampung ke situ, cuaca cari duit, bohong kalau mau nggak mau kaya. Boleh nggak kaya? Nggak boleh, wajib kaya gitu. Nah, di saat mau kaya, solusi diberikan Rasulullah SAW apa? Barang siapa yang ingin lapangan rezekinya, mau kaya. Barang siapa mau dipanjangkan umurnya, mau panjang umur atau enggak? Cepet, takut cepat mati itu. Maka hendaknya menyambung tali silaturahmi. Silaturahmi tadi apa? Menyambung ada hubungan darah. Artinya, walaupun kawan-kawan di sini ada yang tidak pulang, rata-rata nggak pulang lihat ya. Nah, momen nanti menyambut tali silaturahmi sering-seringlah kepada orang tua, bapaknya, ibunya, adiknya, kakaknya, pamannya, neneknya, kakeknya dan seterusnya. Itu salah satu resep yang diberikan Rasulullah SAW untuk meluaskan rezeki, menambah kaya, memanjangkan umur. Yang ada hubungan darah, bukan sama lebaran yang dibunuh pacarnya aja, nggak ada hubungan darah ke anak orang tuh. Nah, jadi maka ada yu'minu billahi wal yawmil akhir falyasir rahim. Barang siapa mengaku beriman kepada Allah, mengaku beriman kepada hari akhir, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Barang siapa yang ingin dilapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, hendaknya dia menyambung tali silaturahmi. Tali silaturahmi adalah seorang menyambung sesuatu yang ada hubungan darah. Allah alam sahab, begitu. Yang mudah-mudahan manfaat. Yang mudah-mudahan dari Allah. Kalau ada yang salah, ada yang dari saudara dari kepada saya sama kepada Allah. Akhir da'wan alhamdulillah rabbil alamin. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.